Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Kautsar Nizar. Saya dari kelas 10 IPA 2, absen 24. Kali ini saya ingin membacakan hasil rangkuman saya, rangkuman bab 5, yaitu protista. Pengertian protista. Protista adalah organisme penyusun plankton, yaitu organisme mikroskopis yang mengapung secara pasif atau berenang secara lemah di permukaan air. Plankton yang bersifat fotoautotrof disebut fitoplankton, dan yang bersifat heterotrof disebut zooplankton. Nah, protista ini terbagi menjadi 3. Ada protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa, ada protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga, dan ada protista mirip dengan jamur. Mari kita kupas satu persatu dari protista mirip hewan atau disebut protozoa. Nah, yang pertama ada flagellata. Ciri-cirinya itu bergerak dengan flagella atau bulu cambuk, kemudian pada umumnya berhabitat di dalam air, dapat berperan sebagai parasit bagi hewan maupun manusia, memiliki bentuk yang tetap karena memiliki dinding plasma, respirasi dengan cara difusi oksigen pada seluruh permukaan tubuh, dan yang terakhir berproduksi secara seksual, konjugasi, dan aseksual dengan cara pembelahan biner. Kemudian yang kedua, di sini ada ciliata. Ciri-cirinya adalah bergerak dengan silia atau bulu getar, mempunyai bentuk yang tetap, makronukleus dan mikronukleus. Terus ada sebagai alat penerima rangsangan dari lingkungan di luarnya, dan juga sebagai alat untuk menangkap makanannya. Kemudian berproduksi secara seksual, konjugasi, dan aseksual secara karyokinesis. Kemudian menjadi parasit dan herbivor. Kemudian hidup di tawar, lembab, dan laut. Kemudian biasa disebut contohnya itu adalah Didinum sp dan Vorticella sp. Kemudian ada Sarcodina atau Rhizopoda. Di sini ciri-cirinya itu adalah bergerak dengan menggunakan kaki semunya atau biasa disebut pseudopodia. Kemudian dia berhabitat di laut dan tawar. Kemudian bereproduksi dengan cara aseksual, pembelahan biner atau karyokinesis. Kemudian foraminifera dan radiolaria sebagai bahan pembentuk minyak bumi. Kemudian contoh dari Sarcodina ini adalah Amoeba sp. Kemudian yang terakhir ada sporozoa. Dia ini berspora, tidak memiliki alat gerak. Kemudian untuk bergeraknya harus mengubah posisi atau kedudukan tubuhnya. Kemudian hampir semua sporozoa itu bersifat parasit. Nah, untuk sporozoa ini dia bereproduksi dengan 2 cara, yaitu generatif, schizogoni, dan sporogoni, dan secara vegetatif atau peleburan yang terjadi di dalam tubuh nyamuk. Nah, contohnya itu untuk sporozoa itu adalah Plasmodium malariae. Nah, masuk ke protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga. Nah, yang pertama ada Euglenophyta. Ciri-cirinya hidup di air tawar, tidak memiliki dinding sel, bergerak bebas, memiliki bintik mata, memiliki pigmen karotin yang berfungsi untuk fotosintesis. Nah, contohnya itu ada Euglena viridis. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ganggang hijau atau biasa disebut Chlorophyta. Ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya itu ada hidup di air tawar dan laut, memiliki klorofil A dan C, tubuh bersel satu seperti benang, reproduksi secara aseksual, zoospora, dan secara seksual, konjugasi. Kemudian dinding sel, selulosa, kemudian peran fitoplankton di ekosistem air, bahan makanan. Jadi perannya ganggang hijau itu ada di fitoplankton, di ekosistem air, dan juga sebagai bahan makanan. Nah, kita lanjut ke alga coklat atau biasa disebut Phaeophyta. Nah, habitatnya ini ada di pantai, air laut, dan juga air tawar. Kemudian dia seperti benang, lalu bereproduksi secara aseksual, yaitu zoospora berflagel Z
dan fragmentasi dan seksual secara isogami atau ugami. Nah, dindingnya ini dia memiliki dinding sel selulosa dan asam alginat. Kemudian peranan alga coklat ini fitoplankton di ekosistem air. Kemudian asam alginatnya ini untuk industri makanan. Kemudian lanjut ada alga keemasan. Habitatnya ini ada di air laut dan air tawar. Bentuknya seperti talus, batang atau seperti telapak tangan. Reproduksinya dengan cara aseksual, zoospora, dan seksual, sperma dan ovum. Kemudian dinding selnya ini karstik atau silika. Kemudian peranannya sebagai plankton dan produsen di perairan laut. Nah, contohnya itu ada Navicula, Pinularia, dan Sinura. Kemudian ada diatom atau biasa disebut Basilaryophyta. Ciri-cirinya ini habitatnya di air laut dan air tawar. Talus terdiri dari epiteka dan hipoteka. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian dinding sel silika, kersik, dan peranannya itu bahan isolasi, penyekat dinamit, dan sebagai penggosok. Kemudian lanjut ada ganggang api, yaitu Virophyta, biasa disebut Virophyta. Di sini ciri-cirinya uniseluler, dinoflagellata, satu sel, dinding sel, lempengan selulosa, dan reproduksinya hanya secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Kemudian yang terakhir ada alga merah atau Rhodophyta. Habitatnya ada di air laut dan air tawar. Berbentuk benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian dinding selnya itu selulosa dan asam alginat. Reproduksinya secara aseksual, spora haploid, dan dengan seksual, manan dan silan. Kemudian peranannya ini sebagai apa sih alga merah ini? Peranan ini sebagai bahan agar-agar dan sup. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Di sini yang pertama ada jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Ciri-cirinya adalah struktur disebut plasmodium, kemudian gerak ameboid di atas substrat, predator fagosit, dan habitatnya ini di hutan basah, batang kayu, dan di area-area lembab. Kemudian yang kedua ada jamur lendir selular atau biasa disebut Acrasiomycota. Nah, ciri-cirinya ini satu selnya mandiri, memiliki tubuh buah. Tubuh buah menghasilkan spora yang digunakan pada saat reproduksi aseksual. Tubuh buahnya berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual dan umumnya tidak memiliki fase berflagel. Nah, contohnya apa sih dari jamur lendir selular ini? Contohnya itu adalah Dictyostelium. Nah, lanjut lagi ke yang terakhir nih, yaitu adalah jamur air atau Oomycota. Nah, ciri-cirinya ini ada memiliki tubuh miselium yang tumbuh di atas materi organik, kemudian bersifat heterotrotik, baik secara parasit maupun saprofit. Kemudian hifa memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai septa atau senositik. Kemudian dia ini sebagai pengurai, kemudian dia hidup bebas, makanannya dari tumbuhan di kolam, danau, atau aliran air. Nah, reproduksinya ini jamur air secara seksual dan aseksual. Contohnya itu adalah Saprolegnia inventas, dan contoh lainnya adalah Phytophthora inventans pada kentang. Seperti itu, rangkuman saya sudah berakhir di sini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan atau kelebihan kata pada video kali ini, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.